Bapa di surga, Engkau yang boleh kami sapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah membawa kami kepada kehidupan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati begitu banyak hal yang Engkau sediakan, sehingga Engkau membawa kami kepada kehidupan yang sejati. Biarlah pagi ini juga kami mau merenungkan akan firman-Mu. Buat supaya setiap firman-Mu itu boleh benar-benar termeterai dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, hikmat, wahyu dan pengertian yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan, Engkau yang mengajar, Engkau yang menyingkapkan semua yang tersembunyi. Membuat kami semakin mengerti dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau lebih dan lebih lagi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di sini maupun yang mengikuti streaming. Saudara, kita tahu bahwa semua alat-alat, terutama alat-alat elektronik ya, selalu ada yang namanya tombol power, on, off. Jadi seberapa canggihnya alat-alat kita selama dan sepanjang powernya itu belum dipencet, maka nggak akan pernah berfungsi. Jadi artinya seperti apapun keyboard ini canggihnya, tapi powernya nggak dipencet on, nggak bunyi apa-apa. Nah, ketika kemarin saya dengar Ibu Nani memberikan pengumuman bahwa sore nanti kita akan sama-sama kembali belajar tentang persiapan menghadapi tantangan. Beberapa minggu yang lalu Ibu Nani sudah menyampaikan itu. Tapi Tuhan suruh diulang lagi. Walaupun saya percaya pasti akan lebih dalam, lebih luas, lebih banyak lagi, lebih lengkap. Ketika saya dengar itu, iya ya, kita tuh seringkali begitu. Seringkali kita tuh udah pernah dengar, tapi setelah itu nggak jelas lagi. Gitu. Sehingga ketika kita menghadapi, yang ini pas judulnya tentang persiapan menghadapi tantangan. Ketika kita sudah dengar tantangannya belum datang nih, baru isu-isunya aja, aduh rasanya sudah ini gimana ya gimana gitu. Kayaknya lupa semua dari apa yang sudah Tuhan sampaikan. Nah kemudian saya ingat, iya kita itu sering kali dengar sesuatu, tapi tombol powernya itu suka nggak dipencet, on gitu loh ya. Jadi kita itu sebagai orang Kristen juga gitu. Kita banyak hal mendengar, banyak hal kita tangkap, kita ngerti, kita ikut, tapi kemudian tidak teraplikasi. Secanggihnya kita ngerti, belajar ke sana ke sini, kita ikut pendalaman Alkitab. Tapi sekali lagi ada sebuah power on off itu yang harus dipencet. Kalau enggak sampai di pengetahuan aja. Nah, jangan-jangan kenapa Tuhan kok bilang sampaikan lagi bagaimana menghadapi tantangan supaya jemaat itu benar-benar ngerti. Jangan-jangan tombol on-nya itu belum dipencet sama kita, sehingga itu belum bisa beraktivitas untuk kita bisa dipersiapkan menghadapi tantangan. Nah, di mana letak tombol on off kita itu? Ya, saya dengan singkat, dengan waktu yang terbatas, saya teringat kepada dua ayat di Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
untuk memberikannya kepada mereka. Jadi ternyata di sini di ayat 19 balik lagi dikatakan Tuhan itu sedang memberikan kepada kita sebuah pilihan. Dikatakan di dalam kehidupan ini ada hal yang kamu harus pilih, yaitu antara kehidupan dan kematian. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita sudah terima Yesus selesai, rasanya kita sudah di situ dan kita menjalaninya dengan ya santai aja gitu. Tapi ternyata dalam setiap tingkah laku kita ada sebuah pilihan yang harus kita putuskan. Di sini dikatakan bahwa kepadamu itu diperhadapkan kehidupan dan kematian. Dan kehidupan itu adalah berkat dan kematian itu adalah kutuk. Nah, kalau itu saya berpikir itu on off-nya kita. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita bangun tidur, kita sudah harus milih. Mau langsung buka HP, Ibu Nani suka nanya ya, ada buka HP gitu ya. Atau kita mau duduk dulu dan kemudian kita berdoa, mengucap syukur. Atau apa saja yang dilakukan. Bahkan sampai kita harus pilih pakaian, kita harus pilih mau minum kopi dulu, minum teh, air putih, atau apa saja. Itu sebuah pilihan. Dan juga hidup kita Tuhan bilang ada dua pilihan, yaitu tentang kehidupan dan kematian. Itu bicara soal berkat dan soal kutuk. Kita tahu pasti kita gak ada yang mau untuk pilih kutuk ya kalau ditanya. Tapi seringkali keputusan-keputusan kita justru cenderung ke situ. Kutuk itu bukan berarti oh kalau kamu gak lakukan ini seperti itu ya tantangan persiapan menghadapi tantangan. Kalau kita tidak lakukan itu terus kita dikutuk, bukan. Tapi hidup kita itu sudah di bawah kutuk ketika kita belum terima Yesus. Dan kehidupan duniawi kita itu di bawah kutuk. Makanya Tuhan bilang ketika engkau sudah terima Yesus, kalau engkau langsung mati ya kau hidup dalam berkat. Tetapi kehidupan perjalanan ini kita masih hidup di dalam daging. Jadi seringkali kita masih nerobos-nerobos masuk di bawah kutuk. Nah karena itu Alkitab bilang pilih kehidupan supaya engkau hidup. Pencet itu kehidupan, on itu maka kamu akan hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Nah bagaimana cara nge-oninnya itu? Kita lihat di ayat 20 dikatakan demikian. Dengan cara apa? Dengan cara, ada 3 nih yang saya renungkan di sini. Mengasihi Tuhan, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Kita akan lihat sekarang yang pertama. Tuhan bilang untuk on itu pertama adalah mengasihi Tuhan. Nah mengasihi Tuhan itu saya teringat ke Mazmur 73 ayat 25 dikatakan demikian. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau. Betul di surga. Dan di bumi juga tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Jadi bagaimana kita memencet tombol on kalau kita itu selalu punya kerinduan terhadap Tuhan. Rindu Tuhan itu selalu dekat. Rindu Tuhan itu selalu mengintervensi hidup kita. Bahkan rindu untuk Tuhan itu menguasai kita. Nah saudara-saudara seringkali kerinduan kita itu enggak ke situ. Kalau kita lagi ngadepin apa yang kita suka, waduh Tuhan itu enggak tahu ada di mana. Tapi kalau orang yang rindu selalu kepengin untuk berkonsultasi, deket, selalu kepengin inget dia, inget Tuhan gitu ya. Saya dulu kalau punya makanan ya, makan tapi nggak di rumah nih, itu selalu iya inget, pengen suami saya juga nikmati kalau enak ya. Waduh iya, pengen ngasih tahu, pengen nikmati. Bahkan ketika dia sudah dibawa pulang aja terkadang inget begitu. Ah iya, udahlah nggak apa-apa dimakan sendiri aja sekarang gitu ya. Tapi juga begitu terhadap anak dan cucu. Kemarin saya tuh dikasih beberapa waktu yang lalu saya dikasih makanan gitu. Makanan biskuit sih sebenarnya. Terus saya tuh makan, aduh enak sekali ya gitu. Tapi kemudian saya tuh berhenti karena inget, aduh
Barangkali cucu saya juga seneng ini makanan. Selalu kepengen, merindukan lebih dari yang lain. Buat dia Terus tapi pada waktu saya kasih ke cucu saya, satu cucu cobain, nggak lagi. Rupanya bukan makanan kesukaannya. Yang satu cuma lihat, nggak. Rupanya tipenya sudah berbeda. Tapi kerinduan itu yang sebenarnya Tuhan juga inginkan. Untuk kita itu selalu on dengan Tuhan. Yaitu kerinduan yang aduh aku kepengen sekali cerita sama Tuhan. Aku kepengen sekali Tuhan mati yang seperti ini. Aduh aku kepengen. Nah kerinduan itu cara untuk kita mengasihi Tuhan. Itu sebenarnya kita sedang nge-on. Sehingga power dengan Tuhan itu mengalir atas hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau. Bagaimana cara kita on? Yaitu kita bisa mengambil hidup kita, menyikapi sebuah sikap hidup yang tidak ada yang lebih kurindukan daripada Tuhan. Kita seringkali justru sebaliknya. Udahlah kalau yang ini nih jangan ikut-ikutan, nanti sama Tuhan gak boleh. Nah, gitu kan. Tapi kita harus selalu mau selaras. Oh hati kita itu Tuhan gimana Tuhan? Itu tanda kita nge-on-kan. Tapi cuma baru satu tandanya. Yang kedua kita lihat ya. Yang kedua dikatakan tadi mendengarkan suaranya. Suara Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus sering berkhotbah di perjanjian baru ya. Tuhan Yesus cerita berkhotbah. Terus ditutup dengan ini salah satu ayatnya. Tapi berkali-kali Tuhan ngomong. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kan semua murid dan orang banyak itu semuanya punya telinga ya. Tapi kenapa Tuhan selalu ngomong siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya tidak semua orang yang punya telinga itu mendengar. Mari kita buka dari Yeskiel 12. Dikatakan begini, hai manusia fana, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka punya mata tetapi tidak melihat. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Sebab mereka suka memberontak. Jadi ternyata bukan jaminan ketika kita duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Terus kita itu sepakat. Kita itu tidak punya hati yang mempertanyakan, tidak punya hati yang apa iya, atau mungkin kita memang nggak punya hati yang mempertanyakan. Sepertinya ya dengerin, tapi udah dengerin begitu turun tangga kita udah lupa. Itu bukan hal yang benar-benar menyentuh hati kita. Wah khotbahnya bagus, tapi kita nggak pernah jelas intinya apa, sehingga kita itu masuk dalam kategori orang-orang yang nggak sepakat dengan Tuhan, memberontak. Dikatakan manusia fana, engkau tinggal di tengah-tengah kaum memberontak. Ternyata memang kita ini sekarang hidup di tengah-tengah kaum yang begitu banyak orang yang nggak sepakat dengan firman Tuhan. Contoh ya, kita tahu begitu banyak kan di sini di HP ini berita-berita di medsos tentang banyak hal. Dan kita terpengaruh tanpa kita tahu bahwa contoh saja, kamu harus menghormati pemimpin. Tapi kita seringkali terbawa hanyut kepada menyetujui ketika ada banyak cemoohan terhadap pemimpin. Dan itu adalah roh pemberontakan. Dan itu kita sedang tidak mengonkan hidup kita untuk selaras dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bilang begitu. Jadi kita dengar. Tapi yang kita dengarkan adalah hal-hal yang membuat kita memberontak. Saya berulang kali ngomong dengan beberapa orang. Saya bilang gini, perhatikan aja kamu. Kalau kamu kumpul sama orang, kamu membangun sebuah persahabatan. Apakah persahabatan itu membawa kamu lebih kepengen deket sama Tuhan, lebih kepengen banyak berdoa, lebih kepengen
aduh saya mau baca Alkitab lebih banyak lagi. Atau sebaliknya, membuat kita senang ya dengar, aduh gosip ini itu, senang untuk diceritakan ke orang, tapi tidak membangun hidup roh kita. Hati-hati, jangan-jangan itu sudah masuk, kita sedang nge-off-kan channel kita dengan Tuhan. Kamu punya mata tapi kamu tidak melihat, kamu punya telinga tapi kamu tidak mendengar. Mendengar apa? Mendengar sebuah kebenaran, mendengar sebuah firman, mendengar sebuah hal yang membangun hidupmu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudara kita tahu bahwa cara untuk mengonkan selain kita belajar untuk merindukan Tuhan lebih dari yang lain, cek ya. Kemudian kita juga belajar untuk tidak punya hati yang apatis terhadap Tuhan. Atau bahkan yang diomongin Ibu Nani itu benar apa enggak ya? Saya kok enggak pernah ngalami. Belajar untuk kita, Tuhan, kan beda ini. Kalau misalnya ada yang bersaksi di sini, masa iya benar, sama ngomong gini, aduh Tuhan hebat sekali engkau ya lakukan terhadap dia. Aku juga kepengen nikmati seperti itu. Nah itu beda. Tapi kadang-kadang kita mempertanyakan dan bosen ngeliatin orang lain ngalami Tuhan dan kita tidak. Dan bosen mungkin kita dengar bagaimana Tuhan memberitahukan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Tuhan aku banyak tantangan juga, aku kalah terus. Kita seringkali bosen. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mendengar dan Tuhan kemarin itu kok aku kalah ya. Bagaimana caranya untuk aku bisa menang? Itu punya hati yang terus mau membangun. Membuat on hidup kita dengan Tuhan. Dan kemudian dikatakan di dalam yang ketiga, berpaut pada Tuhan. Mazmur 123 ayat yang kedua bilang begini, seperti seorang hamba bergantung kepada tuannya dan seorang hamba perempuan kepada nyonyanya, demikianlah kami menantikan Engkau ya Tuhan Allah kami, sampai Engkau mengasihani kami. Dikatakan kita itu berpaut sama Tuhan, itu artinya kita ini seperti hamba yang bergantung sepenuhnya dengan tuannya. Kita seperti hamba perempuan yang juga memandang nyonyanya, menantikan Tuhan sampai Tuhan turun tangan. Kita suka nggak sabar menantikan Tuhan, tapi dikatakan di sini engkau berpaut pada Tuhan itu adalah engkau bergantung sepenuhnya kepada tuannya, seperti hamba bergantung kepada majikannya. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, engkau itu mengawasi, menunggu sambil menahan nafas, menantikan belas kasihan. Jadi artinya orang yang berpaut sama Tuhan itu memperhatikan nih, ini Tuhan apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidupku ya. Dan menantikan sambil tahan napas. Orang kalau tahan napas itu gimana sih? Pasti kita, aduh Tuhan cepetan nih Tuhan, cepetan nih Tuhan. Tidak memalingkan kepada yang lain, menantikan belas kasihan. Percayalah Tuhan kita bukan Allah yang mau membiarkan kita mati. Sekali lagi kita sedang memilih kehidupan. Dan Tuhan bilang berpaut. Orang kalau lagi tahan napas, aduh cepetan Tuhan. Sambil kita lihat terus gitu. Nah itu berpaut kepada Tuhan. Mari kita belajar. Jangan-jangan ketika nanti sore kita akan mendengar firman yang sebagian akan diulang dari apa yang pernah kita dengar. Karena sebenarnya kita punya telinga tapi kita nggak dengar. Kita harus belajar, dipersiapkan lagi dan bersyukur sekali. Saya sangat bersyukur dengan Tuhan kita yang baik. Nih jemaat belum pada ngerti, jemaat belum pada ngeh, jemaat ini pada belum
untuk benar-benar nangkep, untuk menahan bencana. Padahal kita itu menghadapi tantangan. Padahal kita itu di depan, kalau dibilang bagaimana kita diajar mempersiapkan diri menghadap tantangan. Tantangan itu pasti ada, sudah ada, tapi Tuhan persiapkan. Ini belum pada siap, ayo diulang lagi, ditambahin lagi supaya tambah ngerti. Mungkin akan lebih diterangin lagi, diterjemahkan lagi. Saya tidak tahu, tapi saya percaya itu Tuhan kita tuh baik banget. Tuhan kita itu sabar banget. Karena seringkali kita itu yaitu ternyata belum mengaktifkan setiap firman itu dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mengerti. Hidup kita harus on, bukan cuma banyak baca firman, banyak datang ke persekutuan, kita banyak melayani, tapi ujung-ujungnya semuanya off, powernya Tuhan gak ada. Sebab semua itu kalau tombol on off itu belum di on kan, powernya gak ada. Artinya itu daya listriknya itu belum masuk, jadi nggak bisa kerja. Cuma baru teori aja. Saudara kalau beli alat elektronik, saya percaya pasti ada buku manualnya kan. Saya dulu sekarang enggak. Dulu tuh seneng baca buku manual. Sampai pernah ada teman saya yang nggak suka baca manual. Itu kalau beli alat elektronik, buku manualnya kasihkan saya. Tolong sih bacain gitu. Saya tuh suka baca-baca manualnya begitu. Tapi itu sebenarnya penting. Cuma kalau saya cuma baca buku manual dan itu alat elektroniknya punya orang lain, saya cuma pinter teori kan. Oh itu tuh bisa begini loh, hebat sekali loh, bisa begini. Nah, tapi apakah kemudian saya menikmati semua power itu? Enggak. Karena saya cuma baca buku manualnya saja. Nah demikian juga dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan, kalau kita terima itu semua tapi kita tidak menghidupi, sama juga kita cuma baru belajar buku manualnya aja. Tapi sebenarnya kita tidak pernah menikmati. Ada banyak orang Kristen di sini. Ya bukan di sinilah, nanti tersinggung, di tempat lain. Yang seringkali ya dia jadi orang Kristen bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi tidak pernah ngerti semua berkat, semua kebaikan, semua fasilitas, semua kapasitas yang Tuhan sediakan buat kita untuk menikmatinya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Menurut saya dulu juga begitu. Saya dulu jadi orang Kristen juga ngertinya, oh ya Tuhan Yesus menyelamatkan gitu. Tapi fasilitas hidup yang setiap hari kita bisa nikmati, yang sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan, belum ngerti. Dulu kan gak pernah ngerti gitu loh ya. Kalau dulu ya saya kan suka cerita. Dulu zamannya saya dulu doa. Ini mentor saya bilang, doa kamu untuk dapet jodoh gitu. Nah saya minta, oh syaratnya ini, saya pengennya yang begini ya, diajarinya begitu ya. Jadi mintanya begini. Tapi kemudian perjuangan masuk dalam mengenal Tuhan, saya tahu Tuhan itu punya yang terbaik buat kita. Jadi seperti Maria, akhirnya Maria itu contoh menurut saya dari tokoh yang mengonkan hidupnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kemudian Maria ini diberitahu bahwa kamu itu dipilih ya, nanti kamu akan melahirkan seorang bayi laki-laki, belum menikah. Tapi dia mengatakan, aku adalah hamba Tuhan, jadi padaku seperti yang engkau katakan. Itu sedang mengonkan, biar power Tuhan itu turun atas hidupnya. Ngerti gak dia? Gak ngerti juga, dia bingung. Makanya dia sempat nanya, aku kan belum bersuami, oh Roh Kudus nanti yang bikin kamu hamil. Dia gak mikir resikonya nanti dia dirajam, enggak. Tapi dia langsung onkan hidupnya dia dengan Tuhan. Aku hambamu, jadi padaku seperti yang kau katakan. Kita seringkali tidak terpikir hal itu. Dan kita tahu bagaimana Maria menikmati mujizat Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Nah, hidup kita juga begitu. Kadang-kadang kekristenan kita ada kekristenan yang hanya membaca buku manual. Yang setelah itu kita nggak ngalami betapa sebenarnya kalau kita punya alat ini tapi cuma baca buku manualnya aja,
kita nggak nikmati semua fasilitas. Ada sih, termasuk saya sekarang ya. Tambah beli HP canggih tapi nggak bisa. Apalagi kalau orang-orang tua ya. Saya itu dulu mertua saya dibeliin yang canggih, WA aja nggak mau. Enggak lah, cukup buat telepon aja gitu. Jadi cuma buat telepon. Kita juga seperti itu. Kita punya Tuhan yang canggih dan luar biasa, tapi kita nggak pakai semua, kita nggak nikmati semua. Padahal aduh sayang-sayangnya bagus HP-nya cuma buat telepon, WA aja nggak mau gitu. Tapi seringkali kita gitu, kita ngetawain kan orang, tapi kita nggak tahu bahwa kita sendiri begitu. Kita punya Allah yang besar, tadi kita menaikkan pujian, kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang besar. Tapi apakah kebesaran Tuhan itu kita nikmati? Kebesaran Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita? Enggak tuh. Tuhan itu ajaib buat tetangga saya, Tuhan itu ajaib buat Ibu Nani, Tuhan itu ajaib buat sekolah, Tuhan itu ajaib. Tapi kok saya nggak nikmati? Sebenarnya kuncinya cuma belum di on aja. Coba kalau kita on kan itu, maka kita akan punya power, daya listrik yang masuk dalam hidup kita dan mengerjakan sesuatu yang ajaib. Bagaimana nge-onin? Ya tadi itu. Kita belajar mengalami dan apakah hati kita sudah merasakan keinginan kerinduan yang lebih dari yang lain terhadap Tuhan. Saya tahu Tuhan itu selalu punya pesan-pesan dalam hidup kita ya masing-masing. Beberapa waktu sebelum saya ulang tahun, saya itu sudah doa terus. Tuhan, saya tahu Tuhan itu bisa bicara sama saya. Tapi saya juga tahu bahwa Tuhan itu juga bisa bicara dengan banyak orang termasuk Ibu Nani. Biasanya kita kalau ulang tahun kita akan datang ke Ibu Nani. Saya sudah doa terus, Tuhan sampaikan pesanmu. Tuhan apa yang aku mau lakukan. Tuhan apa yang kau mau janjikan. Tuhan apa yang itu Tuhan siapkan Ibu Nani. Supaya saya bisa dapat sesuatu dari hamba Tuhan. Pagi-pagi saya dapat WA, aduh senang. Sampai di sini saya minta blessing lagi, saya minta didoain lagi. Itu kerinduan yang kita harus tahu bahwa ada isi hati Tuhan yang selalu mau kita dapatkan dan sampaikan. Dan saya selalu ingat tiap ulang tahun ini saya dapat firman ini, tahun ini saya dapat firman ini, dan itu yang menjadi declare-nya saya. Nah mari saudara-saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Hanya seringkali kita gak nikmati kehebatan Tuhan karena lupa untuk kita pilih kehidupan, yaitu membuat on hidup kita. Belajar kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita merindukan Dia lebih dari yang lain. Dan kita harus mendengar suaranya. Jangan-jangan kita punya telinga ini cuma nempel doang, tapi tidak menyerap. Justru sebaliknya kita nyerap semua berita yang di dunia yang harusnya enggak. Kan kita diurapi tiap hari. Berarti biar dikasih filter supaya kita dengar benar-benar yang membawa sebuah kehidupan menjadi salah satu pilihan hidup kita. Dan kemudian kita berpaut pada Tuhan, memandang ke Tuhan, ngawasi Tuhan, menantikan Tuhan sambil menahan napas. Oh Tuhan, cepetan Tuhan. Ayo Tuhan, aku tahan napas nih, supaya tahan napas, tahan kedip ya. Kalau nantikan itu ya, kita tahan, menanti-nantikan dengan sungguh. Artinya tahan napas itu bukan Tuhan terus udah biarin kamu nanti sampai napasmu habis nanti mati, enggak. Tapi artinya kita sendiri berkeputusan menahan napas, itu artinya kita menahan. Tuhan, aku mau konsentrasi penuh nungguin kamu. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih dan luar biasa. Mari saudara-saudara, pagi ini dihadapkan pilihan kehidupan dan kematian. Bukan berarti ada kematian yang kita harus pilih, bukan. Tapi kita itu bisa hidup dalam pilihan yang ada di bawah kutub. Karena kita memang berasal dari situ. Seringkali orang pengen balik ke situ dengan pilihan-pilihannya. Tapi Tuhan mengingatkan, pilihlah kehidupan.
maka kamu akan hidup. Maka sebenarnya kita sedang mengaktifkan power di dalam hidup kita yang sebenarnya luar biasa sekali. Mari saudara-saudara kita renungkan ini, Tuhan itu baik. Hidup kita jangan sampai ketika kita mendengar kemudian Tuhan harus mengulang lagi. Tuhan harus mengulang lagi karena ternyata masih off. Tapi pastikan hidup kita on terus dengan Tuhan. Apa bedanya antara on sama on? Ya, hari ini kita belajar tentang on dan off ya. Tapi hal ini seringkali jangan dikasih on, di atasnya ada 2, berarti onnya 2 kali. Sangat berbeda saudara antara on dan on ya. Semua tahu kan apa itu namanya on ya, nggak salah dijelaskan. Sudah on semua, nanti sore itu kita itu harus on ya. Pagi ini sudah on, nanti sore kita itu harus on untuk benar-benar menangkap persiapan apa yang harus kita alami untuk mendapatkan sesuatu dalam roh hasanah ya. Karena tanggal 1 itu kita akan bersama-sama dengan Bahtera kita akan masuk roh hasanah. Kita tahu bahwa roh hasanah itu adalah tahun baru, memang untuk bangsa pilihan, itu untuk bangsa pilihan. Tapi kita harus tahu saudara dan saya adalah bangsa pilihan ya. Jadi kita itu soalnya begini, kalau bangsa pilihan itu mau masuk dalam tahun yang baru, itu rabi-rabinya, nabi-nabinya, mereka itu sungguh-sungguh sampai berdoa sepanjang tahun. Sampai mereka akan mengatakan tahun ini tahun apa ya? Itu mereka doa loh. Sampai mereka mendapatkan pewahyuan dari Bapa di surga. Jadi kita tahu bahwa itu tuh sangat luar biasa sekali. Tahun ini itu tahun 5785 ya, 5-nya di depan, belakangnya ada 5-nya lagi ya. 5785 ya. Namanya Pehai gitu ya. Nanti akan diterangkan. Nah, sebentar sore saya akan sedikit menerangkan perkara ini. Apa sebabnya kita harus on, mempersiapkan tantangan-tantangan yang ada supaya kita itu goal, kita mengalami kemenangan, lalu persiapan masuk dalam roh hasanah 5785. 5 angka anugerah, diawali dengan anugerah dan diakhiri dengan anugerah. Seneng nggak? Ya. Siapkan hati baik saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada streaming. Jangan lupa streaming ya, jangan lupa streaming. Siapkan hati buat saudara-saudara dari luar kota, karena akan sedikit diterangkan tentang roh hasanah yang akan kita hadapi ya, tanggal 1 Oktober. Itu ada 6 panggilan dan luar biasanya Tuhan itu sudah menyediakan minyak urapan 6 panggilan ya. Dan masing-masing akan mendapatkan pengurapan sesuai dengan panggilannya. Dan saya percaya ada jaminan Tuhan untuk saudara masuk di dalam dan menikmati ya. Soalnya 5785 itu adalah increase ya. Artinya peningkatan, perlipat kali gandaan. Tahun di mana Tuhan akan membuat perkara yang sungguh ajaib hanya buat orang-orang pilihan. Amin. Dunia akan menghadapi apapun, percaya kita masuk masa roh hasanah 5785. Amin. Yuk kita mulai mempersiapkan diri benar-benar, terutama untuk tanggal 1 Oktober. Tapi sore ini adalah persiapan untuk kita mencapai akan hal itu. Amin. Ya, yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami merasakan dalam kehidupan kami Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi tempat ini Tuhan. Engkau selalu membuat perkara-perkara yang spektakuler, yang kadang-kadang kami tidak mengerti, tapi Engkau yang memberikan penerangan dan pengertian. Engkau tahu Tuhan, pengetahuan kami tidak seberapa, kepandaian kami tidak seberapa, tapi kami ingat akan tetesan air yang Engkau berikan kepada kami waktu kami doa 15 jam kemarin, bahwa Engkau memberikan roh pengertian dan Engkau akan memberikan roh kepandaian. Bapak, kami percaya inilah yang akan membuat kami lebih lagi mengerti akan apa yang bakal Engkau berikan, lebih mengerti akan hatimu, lebih mengerti akan apa yang sebenarnya Engkau sudah sediakan buat kami. Buat kami percaya dan beriman kepadamu, sehingga peningkatan demi peningkatan, increase menjadi hak daripada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya Engkau akan kembangkan akan air yang Kau teteskan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus Tuhan, setiap pagi kami tidak akan berhenti-berhenti untuk terus mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk rencana pemilihan pilkada ini Tuhan. Engkau yang akan memberi damai sejahtera, Engkau yang akan memberikan pengertian, Engkau yang akan memberikan roh untuk dapat memilih yang terbaik Tuhan. Engkau akan memakai akan setiap warga negara ini di daerah masing-masing. Biar mereka memilih yang terbaik. Engkau yang akan mengarahkan sampai akhirnya yang terpilih adalah yang terbaik. Semua pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, biarlah Engkau yang menolong supaya Kau pilihkan yang cinta kepada rakyat Tuhan, yang memikirkan dan mempedulikan akan daerahnya, memajukan daerahnya, dan yang takut akan Kau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang, maupun Bapak Presiden maupun Wakil Presiden yang akan datang. Kami minta di dalam nama-Mu, persiapkan mereka semua yang akan menyerahkan akan tongkat estafet dan yang akan menerima tongkat estafet ini. Berkati Tuhan mereka, beri hikmat marifat-Mu, buat mereka tetap mendapatkan kekuatan daripada-Mu untuk meneruskan akan semua rencana-Mu Tuhan, sampai semua rencana-Mu menjadi nyata buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami juga tidak lupa untuk berdoa dengan masa-masa tantangan yang ada di hadapan kami tentang penyakit kulit ini Tuhan, yang namanya monkeypox ini. Kami persembahkan semua kepadamu. Engkau berikan kepada kami kekuatan dan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan akan Megatrust yang juga sangat setiap hari kami mendengar berita-berita yang simpang siur. Tapi satu perkara kami tahu Tuhan, bahwa semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Kami berdoa, anak-anak-Mu banyak sekali Tuhan yang merindukan bahwa perkara ini dapat ditunda. Kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa pada saat doa 15 jam. Jikalau boleh, biarlah ditunda ataupun jangan terjadi sesuatu malapetaka yang membahayakan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau, pencipta langit dan bumi, yang dapat kami andalkan.
Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami mau menerima akan daya tahan tubuh yang baru. Berikan kekuatan dan kesehatan buat kami hari ini, supaya kami kuat, sehat Tuhan, menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua. Engkau yang akan membuat kami on Tuhan. Sampai kami bisa nangkap, kami mengerti dan kami menjalankan. Kami mau menyerahkan akan ibadah sore nanti. Baik semua pelayan mimbar, semua multimedia, asyir, guru kebaktian anak-anak dan para penari. Semua dalam keadaan yang siap on Tuhan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Terpujilah akan nama-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat luar biasa. Engkau membackup kami dalam segala perkara. Terima kasih untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya pengurapan-Mu akan menguasai akan hidup kami sepanjang hari ini. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik Engkau yang hancurkan Tuhan. Terima kasih. Kau berkati akan tangan kami yang kami urapi ini. Kau berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki dan tangan kami ini ada dalam pengaturan daripada-Mu. Berkat-Mu kami terima hari ini dengan utuh. Tidak ada yang kececer. Anugerah-Mu besar buat kami. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan utuh. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.